Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin, Majelis Taklim Hubbun Nabi rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kelonggaran waktu dan semangat untuk tetap istiqomah melaksanakan rutinitas bulanan kita, yaitu ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita lanjut membahas bab sabar, hadis yang pertama, terlebih dahulu mari kita berdoa awal majlis dengan harapan semoga bertambah keberkahan yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Babun fis sabri. Hadis yang pertama, kalau di dalam kitab saya hadis yang ke-25. Itu kon jenengan hadis nomor pinten niki? Pak Budi, jenengan hadis nomor pinten jenengan niki? 25 atau pertama? Hadisnya yang ke-1. Oh, enggak ada penjelasannya hadisnya. 25. Oh, 25 sama berarti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanatikum mutasil ilal Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi bi as-sarfid darani amin. Wa an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard
was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Hadis yang ke-25 riwayat dari sahabat yang mulia yang bernama Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Abi Malik lek enten jeneng Abi atau Abu itu namanya kunyah atau julukan. Nama aslinya adalah Al-Haris, putranya Asim. Jadi dua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Haris sahabat Rasulullah, abahnya juga Asim sahabat Rasulullah SAW. Beliau berasal dari suku yang bernama Al-Asy'ari. Suku Asy'ari itu berada di daerah Yaman. Salah satu suku yang populer dengan bacaannya. Jadi suatu saat Rasulullah SAW ketika di peristirahatan perang, Rasulullah dawuh, aku tahu orang Asy'ari di mana berkemah. Karena lantunan suara Qur'annya yang khas. Jadi lagu ini podo-podo suaranya enak-enak. Nah, niku Asy'ari. Di antara ada di sini Abi Malik Al-Asy'ari, ada lagi Abi Musa Al-Asy'ari. Nah, juga suara yang luar biasa enak Abi Musa. Beliau meriwayatkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ada tohur, ada tuhur. Di sini bidomit to'i. Kalau tuhur bidomit to'i itu adalah pekerjaannya. Jadi pekerjaan bersesuci. Berarti napa? Wudu, mandi, menghilangkan najis lah, itu tuhur. Kalau tohur itu ismu, namanya. Wow, sesuatu yang suci namanya suci ngoten mawon. Jadi kalau tohur itu adalah pekerjaannya. Melakukan pekerjaan wudu, melakukan mandi, melakukan pembersihan, membersihkan najis. Lah pekerjaan bersih-bersih, pekerjaan bersuci itu adalah syatrul iman. Itu adalah satru adalah nisfu, separuh dari keimanan. Kenapa begitu? Ya karena agama kita ini adalah agama kebersihan, agama kesucian. Coba kita telaah nggih. Kita sholat tidak akan pernah sah kalau masih ada najis. Najis di badan, najis di pakaian, najis di tempatnya, di masjidnya, ataupun kita masih punya hadas kecil atau besar, kita baca Quran punya hadas, tidak diterima. Jadi agama kita adalah agama kebersihan dan agama kesucian. Kata para ulama, hisyatan kanat au maknan. Baik secara dohir atau batin. Bersih secara dohir. Dohir berarti dilihat bersih. Seperti ini kan bersih. Nah, orang kotoran, tidak ada kotoran. Atau maknawi. Maknawi berarti satu dengan makna hadas. Atau maknawi dalam arti yang luas adalah bersih dari penyakit hati. Jadi di sini bab sabar, tetapi diawali dengan kebersihan. Apa kaitannya? Kata para ulama, Imam Nawawi luar biasa memasukkan hadis ini di bab sabar dan di hadis yang pertama. Ini kan hadis pertama di bab sabar. Artinya seseorang tidak akan pernah sabar kalau sebelum hatinya itu bersih dulu. Jadi kebersihan hati itu diawali dengan kebersihan dari hadas, dari najis, begitu. Diawali dengan dohir dulu, kemudian membersihkan diri dari
dari kotoran hati seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, ngoten nggih. Nah, baru kalau dia sudah melalui proses itu akan mudah melakukan sabar. Ngoten terus sih. Jadi orang sing sabar, orang paling sabar itu tingkatannya adalah ambiya, para nabi. Wis gak ono sing ngalahno sabare para nabi. Nah, para nabi itu ya wis jelas hati ini selalu bersih. Dibersihnya Gusti Allah dari penyakit-penyakit hati. Ngoten nggih. Yang kedua adalah pilihan Allah. Siddiqin, para siddiqin, yes, wali-wali Gusti Allah, kekasihnya Allah, syuhada, solihin, kan begitu. Jadi mereka itu dibersihkan dari kotoran hati. Lah, mereka kenapa dibersihkan dari kotoran hati? Ya melalui proses tahapan seneng wudu, seneng menghilangkan hadas kecil dan besar, bahkan najis-najis yang ada, yang hisian, yang tampak itu menjadi kebiasaannya. Nah, nanti kebiasaannya wudu, ternyata dampak daripada wudu yang kita kerjakan, maka itu juga pengaruh ke hati kita. Jadi pengaruh luar biasa. Kok ngoten? Ya krono ketika seorang punya wudu, setan akan menjauh. Sehingga musuhnya berkurang kan? Musuhnya tinggal satu nopo, hawa nafsu mawon. Nah, lek wis musuh hawa nafsu tok lebih mudah mengendalikan. Lek kita tidak punya wudu, maka setan akan mendekat. Lek mendekat berarti musuh kita tambah luwih abot. Nah, luwih abot. At-tuhuru satrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan akhirat maksudnya. Ada timbangan amal baik dan timbangan amal buruk. Yang di sini dimaksud adalah timbangan amal baik. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi, artinya memberatkan timbangan amal baik kita. Kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah kalimat ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis lain di mana segala sesuatu yang mengandung kebaikan kok tidak diawali dengan alhamdulillah, maka terputus keberkahannya. Kullu amrin dzibalin ya la yubda'u bi alhamdulillah fa huwa aqta. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan tidak didahului dengan alhamdulillah, maka terputuslah keberkahannya. Maka sering kita lihat dan kita jumpai, hampir pasti semuanya nggih, perkumpulan mesti ono alhamdulillah di awal. Khutbah Jum'ah nggih, mauidhah hasanah. Nah, karena mengandung kebaikan, karena mereka takut keberkahannya diputus. Buat apa? Api-api terus keberkahannya diputus, eman-eman kan. Di hadis lain dengan bacaan bismillah. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah keberkahannya. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani. Dan bacaan subhanallah, alhamdulillah, keduanya itu memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Artinya bacaan subhanallah dan alhamdulillah ini adalah zikir, menjelaskan keutamaan zikir sing luar biasa. Keutamaan yang jikalau pahalanya ditampakkan itu memenuhi langit dan bumi. Ngomong-ngomong bacaan subhanallah sebelum tidur atau setelah sholat, sama kita dianjurkan membaca subhanallah. Jadi bacaan subhanallah kalau setelah sholat pinten 33 kali ya. Alhamdulillah juga 33 kali. Tapi kalau sebelum tidur sampai tertidur, ini pernah
ada kesaksian dari salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau kalau siang itu menjadi pembantunya Rasulullah. Jadi awan niku napa jenenge ngladeni Rasulullah, kebutuhane Rasulullah, jadi ngawula nang Rasulullah. Di kalau malam hari beliau juga ingin berkhidmat pada Rasulullah, sampai kalau tidur itu di emperane Rasulullah. Jadi tidur di emperan Rasulullah dekat pintu. Tujuannya lek ono apa-apa nyeluk, beliau langsung bisa membantu. Beliau juga termasuk salah satu ashabus suffah. Tunggale sahabat Abu Hurairah. Suatu saat beliau itu di malam hari saat durunge turu itu krungu wiridane Rasulullah itu subhanallah, subhanallah. Tadi di dalam, terus sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini di luar krungu wiridan Rasulullah subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, terus seperti itu. Saking suwi ini sampai kelelahan. Kelelahan iki ngrungokno niku blenger sampean. Rasulullah wiridan niku lho, sampai menjelang tidur itu lho. Sampai keturun, sampai enggak tahu. Nah, terus di siang harinya Rasulullah tanya, menawarkan sesuatu pada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Is'alni fa'u'tika. Hei Rabi'ah, mintalah padaku, aku akan memberikannya padamu. Nah, Rabi'ah niki nggih sekedap Rasulullah tak mikir, tak jawab apa ya, aku mau ditawani Rasulullah ngoten. Tapi pikirannya Rabi'ah ini tidak ke materi. Orang jauh oma, orang jauh tumpaan, orang jauh dunya ngoten. Karena dia memikirkan layanan dunia ini fana, mungqatiyah, dunia itu akan selesai, akan habis, dunia itu akan sirna. Rugi kalau aku minta dunia pada Rasulullah, mumpung dia langsung nggih Rasulullah, kula nyuwun panjenengan ndonga dhateng Allah supados kula niki slamet neraka, langsung saged mlebu swarga. Ngono. Di riwayat lain, nggih Rasulullah, kula nyuwun donga panjenengan supaya kula saged mbarengi jenengan te swarga. Dadi ora njaluk tumpahan, ora njaluk omah utawa donya, tapi iso mlebu swarga, iso mbarengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten swarga. Langsung Rasulullah tanglet ngenten. Sapa sing ngongkon awakmu njauh ngono? Njauh liyane ae. Mboten enten Rasulullah. Kula mboten penjauhan sak liyane niku. Ini cerdas sekali. Baik, terus Rasulullah, ana fa'ilun, aku akan mengerjakan permintaanmu, tapi aku ingin kamu membantuku agar permohonanmu, cita-citamu, keinginanmu itu diwujudkan Allah. Napa maksudnya? Bikas sorti sujud, dengan memperbanyak sholat. Maksudnya sujud temen itu sholat, sing akeh sholat. Jadi bahasa bikas sorti sujud niku terus para ulama nggih tentu saja tidak ngambil cukup dengan sholat 5 waktu saja. Jadi sholat sunnah itu dilakoni kabeh. Ya sholat isyraq, sholat duha, ya sholat tahajud, semuanya dilakoni. Nah, ngoten. Nah, artine syarat bisa menemani Rasulullah di surga nanti adalah orang-orang yang bisa memperbanyak sholat waktu di dunia. Atau di dalam tafsir Jalalain, dan dijelaskan lagi lebih panjang lebar di dalam tafsir Sawi, yang menjadi sebab turunnya ayat 69 dan 70 surat An-Nisa. Ini ada salah seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, ba'duhum begitu. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah yang tanya kepada sahabat tersebut. Jadi sebagian Rasulullah, kumpulan ini sebagian sahabat Rasulullah, ini kelihatan wajahnya itu agak sedih, kan? Kelihatan sedih. Mbak Rasulullah tanya, kenapa kalian terlihat sedih? Terus perwakilan dari mereka ngomong, ya Rasulullah, kami, kenikmatan yang kami rasakan itu tidak ada yang menandingi kenikmatan ketika kami bisa bermajlis dengan jenengan. Jadi duduk-duduk dengan Rasulullah, nggih, cangkruan majlis, nggih, cangkruan mbek Rasulullah, itu kenikmatan yang tidak ada bandingannya, kata para sahabat itu.
Kami memikirkan ya Rasulullah, apa ini bisa selamanya seperti tidak bisa? Karena kami akan mati, jenengan dia bakal seto. Dan setelah mati nanti tidak tahu kami, apakah kami bisa bertemu dengan engkau Rasulullah. Kalaupun engkau masuk, kalaupun kami itu ditakdirkan masuk surga, pastinya tidak seperti surga engkau Rasulullah. Surga engkau akan di atas paling tinggi, sedang kami paling bawah mungkin. Dan sebagaimana yang engkau beritahu, kedudukan surga itu bertingkat-tingkat, dan surga yang di bawah tidak akan bisa naik ke atas. Bagaimana saya menemui engkau Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mendel, Rasulullah diam. Kemudian malaikat Jibril turun dengan membawa ayat 69 dan 70 ayat surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Jadi orang-orang yang bisa mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka itulah yang bisa membersamai orang-orang yang diberikan nikmatan, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan para nabi, syuhada, solihin, siddiqin, mereka itu sebaik-baik teman bersama-sama, lelungguan bersama. Di sini banyak sekali hikmah, bahwa ada bahasa an'amallahu alaihim. Jadi pemberian Allah yang diberikan kepada manusia itu ada levelnya 4. Ada tingkat pertama, kedua, ketiga, dan tertinggi. Pemberian Allah yang paling dasar, paling umum, dan paling rendah adalah rahmat. Ternyata rahmat itu pemberian Allah yang paling rendah. Kenapa begitu? Karena rahmat itu diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, gak pandang bulu. Baik dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan mukmin, kalangan kafir, munafik, atau hewan, atau tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, rahmat yang Allah berikan di dunia itu hanyalah satu rahmat saja. Sedangkan 99 ditahan oleh Allah yang nanti akan Allah berikan di surga, di hari pembalasan. Ayo, rahmat satu saja, nggih. Hewan iku sik duwe insting kasihan terhadap anaknya. Ngoten kan? Nggih. Jadi ini rahmat siji niki. Dibagi saene kae sik kita lihat kasih sayang. Apa maneh 99. Jadi surga akan diberikan. Itu rahmat. Kemudian tingkat kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat. Nah, setelah rahmat ada nikmat. Nikmat ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman saja. Wong mukmin tok sing dikai nikmat. Nah, kok ngoten? Sebab untuk mendapatkan nikmat ini harus dilandasi keimanan dulu. Contoh mawon, contoh wong dikai loro. Loro nih wong mukmin ambek loro nih wong kafir. Niki benten. Lek wong mukmin yang terbina keimanannya dalam menerima rasa sakit dari Allah, musibah, maka dia memandang dari sudut pandang keimanannya sehingga iso menikmati loroi. Alhamdulillah dikai loro. Jadi mboten delok loro nih, tapi delok Gusti Allah sing kayak loro. Sehingga napa? Iso ngerontokno dosa. Dadi nrimo. Tapi lek wong kafir ndak ada. Loro ya loro. Makanya ini adalah mukmin yang terbina. Mukmin yang terbina keimanannya, ya, tentu saja mereka yang sudah ngaji, kan gitu. Jadi termasuk bab sabar nih. Jadi ketika menerima rasa sakit, dilandasi keimanan. Alhamdulillah kayak loro, minongko ngelebur dosa sing tahu tak lakoni. Nah, ngoten.
Terus yang kedua adalah barokah. Setelah napa? Dalam ketiga. Nggih, pertama napa wau? Rahmat, yang kedua nikmat, yang ketiga barokah. Barokah yang ketiga. Barokah di atas nikmat. Apa barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul khair ala khair. Itu tambahnya keapi. Wis api, tapi tambah api. Seperti kita menjalin persaudaraan dan pertemanan. Iku api nggih. Kita golek konco, itu api, golek dulur. Tetapi kekancan sing barokah itu tambah api maneh. Jadi aku kekancan ambek Pak Budi, aku tambah iso ngaji. Aku iso bermajelis taklim. Aku tambah iso salat jamaah. Aku ilmuku tambah. Lah berarti ini kekancan sing barokah. Aku tetanggan ambek si A. Kok enak yo? Tetanggan aku tambah iso ngaji, tambah iso belajar Quran, tambah iso mendekati Allah. Nah ini berarti tetanggan sing barokah. Ziyadatul khair. Ngoten nggih. Terus sing paling tinggi adalah fadlu minallah. Karunia, anugerah. Jadi ini tidak sembarang diberikan kepada napa kawulan Gusti Allah. Boten sembarang dikekno kepada semua manusia. Ini hanya pilihan Allah. Termasuk dawuh Gusti Allah napa wau wa kafa billahi alim. Boten dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah. Jadi fadl, karunia atau anugerah dari Allah itu akan diberikan kepada hanya orang-orang yang taat, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya saja, sehingga kelak akan bisa membersamai Kanjeng Nabi. Tentu saja dalam konteks terus para ulama membersamai Nabi itu yuk boten terus, kan swarga niku tingkat-tingkat. Nah, kaidahnya yang tingkat bawah tidak bisa naik ke tingkat paling atas, atau naik tingkat ke atasnya boten saged. Sing iso dhuwur mudhun. Yo ngenteni. Kaya ngenten lho, awak dhewe nemoni presiden kangelan to? Ya kangelan, ijine angel. Lah kecuali presiden iku mau nang ngene Masjid Agung. Lah awak dhewe iso moro, nang pasar ya baru iso moro. Ya seperti itu. Tetap bisa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap bisa dengan para siddiqin, tetap bisa dengan syuhada, solihin yang mereka disebutkan oleh Allah iku konco sing paling apik. Nah, ngoten. Lah itu melalui fadl, orang melalui amal gitu. Fadl niku napa? Ya karunia Allah, pilihan Allah. Lek melalui amal kita koyoke kok ora mungkin. Sing wau nggih. Sing di riwayat yang disampaikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab bahwasannya Rasulullah itu mensyaratkan orang yang bisa membersamai Kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholat. Nah, tapi rasanya saya lihat sholat kita koyoke kok ora kena kayak gondelan. Sing kayak gondelan iki fadli Gusti Allah, karunia dari Allah ini yang bisa kita gondeli. Lek sahabat salafus soleh ya mungkin lah mereka sholat mereka kena kayak gondelan kanggo ngejar nemoni Kanjeng Nabi nang ngene swarga. Sebab salate para sahabat niku istirahatnya digawe salat. Istirahatnya adalah salat. Lah gitu. Salat istirahat ya ngorok. Istirahatnya ndelok HP. Tapi lek para sahabat mboten, istirahatnya adalah salat. Maka para musuh-musuh Islam di zaman itu, orang-orang kafir, terutama di kalangan Romawi itu mengenal sahabat Nabi itu yang kalian hadapi ini bukan umat yang biasa kalian perangi, tapi mereka itu kalau malam seperti rahib, kalau siang seperti singa. Kalau malam mereka seperti rahib, topo. Berarti mendekatkan diri pada sang penciptanya. Kalau siang mereka seperti serigala, gak diwedi, gak wedi mati. Jadi ini terkenal
di musuh-musuh Islam waktu itu. Terus khusyuknya luar biasa sahabat itu. Bagaimana kok kita bisa melihat para sahabat itu khusyuk? Kita lihat saja contoh ya, sahabat Umar bin Khattab itu mati dalam keadaan sholat, terbunuh dalam keadaan sholat, ngimami subuh, bayangkan tadi imam, terus di belakang otomatis kan banyak toh sahabat-sahabatnya sahabat Umar ini, ya. Terus ada seorang yang bernama Abu Lu'lu', orang munafik, membawa apa jenenge pedang, terus menuju dari belakang. Sing pisau ini sudah dikasih racun terlebih dahulu. Nah, ini berarti tidak hanya yang khusyuk, tidak hanya sahabat Umar, tapi semua barisan sop pertama, sop kedua, ketiga ini kan khusyuk kabeh. Berarti gak memperhatikan. Sahabat Umar sendiri yo gak memperhatikan. Itu berarti saking khusyuke salate para sahabat. Lek zaman saiki yo kangelan, wong jenengan ningali ana wong mati salat dipateni angel. Yo sebab kulo glodak titik wis. Kucing rutut kok dhuwur wis siap siaga. Konten dipateni. Iki ngene mencurigakan sedikit wis siap siaga. Misalnya banyak kejadian kan orang gila moro-moro nang ngene, gurung sampai imam wis mati dhisik. Ngoten nah. Jadi sahabat Sayyidina Ali begitu. Beliau meninggal dunia juga dalam keadaan sholat subuh. Sahabat Umar sholat apa maca Quran di banterno. Jadi kalau melihat dari situ berarti sholat sahabat iki khusyuke luar biasa. Ora wedi mati, ora wedi apa gitu. Jadi wis sing dipikir madhep nang Gusti Allah. Ngoten. Atuh, nah makane salat mereka itu gawe gondelan nemoni Kanjeng Nabi nang swarga. Lek kita ya gocekan gak golekan salat kaya gocekan fadlum minallah. Untunge kok Allah niku dawuh wa kadzalika fadlum minallah. Iki lho anugerah dari Allah yang Allah berikan pada orang-orang bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ambek Gusti Allah dikai bonus sok iso nemoni Kanjeng Nabi. Bahasa fadlu minallah itu juga pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Nah, niki nanti piro kan mobil-mobil niku tulisan-tulisan hadza min fadli rabbi. Itu berarti iki ngono bukan usaha saya. Nanti ngono. Nabi Sulaiman ngomong iki ngono go usahaku. Iki ngono karunia anugerah pemberian Allah sing aku ora iso apa-apa sakjane ya. Seperti itu. Makanya akeh wong nggih stiker mobile iki ngono duduk hasil usahaku iki ngono kek bonus tok Gusti Allah. Ngoten lho. Maksudnya ngoten. Lah kenapa Nabi Sulaiman kok sampai ngomong ngoten? Pada waktu itu Nabi Sulaiman menginginkan kerajaan Ratu Balqis sing ana nang Yaman pindah nang ngene kerajaan Nabi Sulaiman sing ana nang ngene Palestina. Sehingga beliau mengumumkan, sapa dari kalangan jin atau manusia siapa yang mampu memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balqis di sini? Qala ifritu minal jin. Terus di Allah kan ana jin ifrit ngacung kula Nabi Sulaiman. Ana atika qabla antakuma. Saya akan mendatangkan kerajaan Ratu Balqis ke depan Anda sebelum Anda bangkit dari duduk Anda. Cepetan iki. Tak durunge dadi longgo ini. Apa ngadeg wis tekan. Ngoten niku Nabi Sulaiman sik kurang puas dengan kesanggupan ifrit. Diumumno maneh. Diumum wis sapa sing iso luwih cepet teko itu. Qala alladzi indahu ilmun. Ternyata ada seorang yang alim tentang kitab Allah, berarti ulama. Nah, pendapat para ulama ahli tafsir ada yang mengatakan beliau dari kalangan malaikat, ada yang mengatakan beliau adalah Nabi Khidir, ada yang orang manusia biasa, ulama. Jadi ifrit ini kedudukan kalah dengan ulama. Yang mengatakan saya akan mendatangkan napa jenenge singgasana Ratu Balqis di depan Anda ayar taddah torfu, yaitu sebelum Anda berkedip. Cik malam ngene sok durung melek wis ana nang ngarepe. Dadi lebih hebat daripada ifrit. Ternyata ifrit kalah.
Wis ujudno. Nah, akhirnya diujudno ambek ulama niku wau di depannya. Terus apa yang diucapkan? Hadza min fadli rabbih. Ini adalah karunia, anugerah yang Allah berikan kepadaku. Apakah dengan pemberian ini aku kufur atau bersyukur? Ngoten. Jadi kembali ke niku nggih, berawal dari bacaan subhanallah, alhamdulillah, bahwa Rasulullah itu baca subhanallah itu sebelum tidur sampai tertidur. Dan perlu kita ketahui tidurnya Rasulullah mboten koyok tidur pulo panjenengan. Jadi ainahu napa jenenge meripate pandangan Rasulullah mungkin terlelap, tetapi hatinya selalu terjaga. Nah, hatinya terjaga. Nah, ini pilihan nggih, pilihan Gusti Allah. Lah sok niku dikai bonus isok lelenggan ambek manusa sing dadi pilihane Gusti Allah, para nabi, para siddiqin. Mungkin bayang kita mosok sih sampai senikmat itu. Wis ilustrasi seperti ini. Kula kali panjenengan lunggu-lunggu ambek wong sing duwe pangkat tertinggi nang kene donya napa? Presiden. Nah, presiden datang ke Jombang di depan panggung jenengan termasuk dijejer ambek presiden didelok wong akeh. Ada kesenangan, kebanggaan? Ya pasti ada toh nggih. Pasti ada. Nah, lha apa maneh dilungguhno jejer menungso sing dadi pilihane Gusti Allah, sing dadi idolae wong sak donya. Ngoten. Dadi kebanggaan luar biasa. Maka dari itu para sahabat itu ngomong biyen niku, "Lah nggih Rasulullah, kula lungguh-lungguh ambek jenengan iki wis kenikmatan sing mboten enten bandingane." Ngono. Dadi mengalahkan semuanya. Tapi lek bisa ambek Rasulullah biasa. Ngoten. Lajeng wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Apa sing dimaksud cahaya? Salat itu adalah cahaya. Maksud cahaya bagi orang yang beriman, yang akan menyelamatkan orang beriman tersebut kelak di yaumil akhirah. Jadi banyak penjelasan tentang as-salatu nurun. Pertama di Quran juga dijelaskan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi tanda-tanda orang yang beriman kelak di yaumil akhirah, kelak di mahsyar, wajah mereka ada cahaya. Jadi Rasulullah niki ngenali umate benjing wonten ing mahsyar niku dengan wajah mereka ada pantulan cahaya. Nur, ada pantulan cahaya. Kemudian ada lagi benjing wong sing nguwat nang Siratal Mustaqim itu nur, mereka memantulkan cahaya sehingga isok madangi Siratal Mustaqim. Nah, ngoten. Ada lagi yang menjelaskan bahwa nur di sini adalah besok lek ono gak selamate umat Kanjeng Nabi ternyata dilebokno neraka, nggih. Nah, ternyata anggota sujud itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota sujud. Ini tidak terbakar oleh api neraka. Sehingga malaikat dolei ambek Gusti Allah, wis umat Muhammad golek ono entasen teko neraka. Akan mudah mendakwa iku. Dadi anggota sujudnya enggak hancur. Jadi anggota sujudnya nggak hancur, dijukoki, dintas, dilebokno telaga kausar atau maul hayah, air kehidupan, nang gunung dilebokno, nyos langsung tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang ada di tanah paling subur. Berarti langsung muncul kabeh. Nah, terus marung dilebokno swarga. Tapi ono sing ulama berpendapat adi ono tondo sing iku menandakan minanar. Jadi ono tondo. Jadi alumni neraka. Tadi kayak enak. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Nah, nggih. Adi alumni neraka. Ngoten gini. Wallahu alam seperti apa? Ustaz yang tadi ya. Nggih. Simahum fi
Fi wujuh min asari sujud. Sujud itu secara dunia apa? Wih, secara di akhirat. Oh, di akhirat ya. Jadi patokan di dunia koyok bathuke wireng ngeten iki mboten ndak patokan itu, mboten. Jadi Rasulullah sendiri bathuke ora ireng. Kalau kita dibaca di kitab Sirah Nabawi atau di Asar nggih. Jadi Rasulullah itu bathuk ini saya napa jenenge iki? Keningnya ini bersih, lebar, wapi seperti itu dan putih. Jadi nggak ada hitam-hitamnya titik. Nah kita kan kadang sing dilen apa sajadah itu kasar, ya mesti irenge. Umpamane ditowekan. Jadi hitamnya jidat atau dahi bukan ukuran gitu. Jadi yang dimaksud simahum fi wujuh min asri sujud adalah kelak di yaumil akhirah ini mencorong. Nah, sehingga Rasulullah dengan mudah menemukan umat sing ahli sujud. Ngoten. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan. Apa yang dimaksud dengan sedekah burhan? Sedekah itu adalah burhan. Burhan ai infaqul mal fi sabilillah burhanu imanil insani anal mal syaqiqur ruh. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu napa? Burhan itu adalah bukti. Jadi mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah itu adalah bukti keimanan seseorang. Jadi iman seseorang itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja. Mboten cukup. Kita mengaku iman maka harus mengikuti semua taklif dari Allah, pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk infak, sedekah dan zakat. Ngoten nggih. Terus diberi dijelaskan anal mal syaqiqur ruh, karena sesungguhnya harta itu saudara kandungnya ruh. Menarik sekali ini. Jadi pensarah hadis di sini menjelaskan bahwa harta itu adalah saudara kandungnya ruh. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah manusia itu tabiat aslinya itu saudara kandungnya harta itu sing dimaksud adalah tabiat daripada manusia itu aslinya adalah kedunya. Jadi saudara kandung itu melekat ambek dunya. Nah, semua manusia pada pada asalnya, penciptaannya itu wis kedunyan. Ngoten. Dan ini sesuai dengan dawuh Gusti Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal ladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu pada aslinya diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan kikir, keluh kesah dan bakhil. Ketika ditimpa kesusahan wis mengeluh luar biasa. Kabeh wong diceritani nek mengeluh. Nah, ketika ditimpa kebaikan oleh rezeki akeh, oleh badi akeh misalnya, nah, manu meneng ae. Wis lali wis. Nah, ini sifat asli daripada manusia. Nah, terus Gusti Allah illal musallina alladzina hum ala sholatin daim, kecuali orang-orang yang salat mereka adalah daim istiqomah, artinya terbina keimanannya, dibina oleh salatnya sehingga keimanannya nampak, sehingga bisa mengalahkan keluh kesah mereka, sehingga bisa mengalahkan kebakhilan yang ada pada dirinya. Ngoten nggih. Berarti kalau ada yang sudah sholat tapi tetap bakhil itu sholat saja terus. Tapi orang yang gak sholat tapi loman. Dia beda. Nggih, satu nggih. Anak wong sholat tapi bakhil. Bakhil itu adalah sifat yang tercela. Ngoten nggih. Padha ambek ngenten. Pernah seorang sahabat niku matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, orang itu fulan itu sergep sholat jamaah di masjid ini. Saya melihat dia itu orang yang sergep jamaah, tetapi dia juga sergep
nyolongan. Yo jamaah sergap, nyolongan ya sergap. Napa jawab Kanjeng Nabi? Suatu saat dia akan dihentikan oleh sholatnya. Sama dengan tadi, kok ijek sholat, ya ijek meleki. Kerjakan terus sholatnya. Suatu saat sholat itu harus diterima oleh Gusti Allah. Ngonten nggih, wis diridhoi oleh Gusti Allah, akan menghentikan kemelkiannya. Ngonten. Ana wong ku kok apa jenenge meleweki, tapi sholatnya jarang-jarang. Ngoten nggih. Sholatnya jarang-jarang. Ngoten nggih. Nggih, jadi amal ibadah juga itu gak apik. Kita tidak membenarkan seperti itu, enggak. Nah, tidak membenarkan seperti itu. Terus juga tidak menyalahkan orang sing iku salate apik tapi yo jek melki, berarti apian sing ndak. Itu bukan perbandingan. Nah, beda lah, beda konteks nggih. Jadi sing jelas kita ini ingin berubah menjadi baik. Wis senajan to wong iku jek akeh. Misalnya, wong kok jek akeh sifat buruknya, jangan putus asa, terus sholat itu dibenahi, nah, dipelajari, diusahakan sing ditambahi sholat sunnah, maka insya Allah suatu saat lek sholat kulo dan sholat kita niku diterima Gusti Allah, maka bisa akan menghentikan kemaksiatan kita. Yo jelas kan di dalam Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, jelas tuh dawuh Gusti Allah. Kita yakin itu bahwa sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Napa fahsya itu? Maksiat perilaku. Napa mungkar niku? Maksiat lesan. Mateni, zina itu fahsya itu. Mungkar niku ngrasani wong, adu-adu wong yang ditimbulkan dengan mulut kita niki. Fahsya dan mungkar. Itu kan mewakili semua kemaksiatan. Itu akan dihentikan oleh sholat kita. Berarti kalau kita misalnya masih sudah sholat tapi masih ngerasani, berarti tanda sholatnya belum diterima, Ustaz? Betul, sholatnya belum kurang apik. Makanya dalam mendidik keluarga, dalam mendidik keluarga utamakan sholatnya dahulu. Anak kita, orang yang ada di bawah pembinaan kita, maka tanamkan rasa takut meninggalkan sholat. Sak dablek-dableke wong, lek isih wedi ninggalno sholat, isih kejaga mbek Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Seperti anak di pesantren, ya, mereka didasari sholat jamaah terus terbiasa kan, terus diwedeni, ojo sampai ninggal sholat. Ninggal sholat itu seperti diwedeni. Ditanamkan dari naluri beragam mereka, diasah dari kecil. Sehingga sak dablek-dablek kayak mondok iku sing wedi ninggal sholat. Nah, suatu saat dablek-dablek leren dhewe. Ngoten. Jadi ya ono dasare seperti itu. Jadi, seperti Rasulullah tadi itu. Suatu saat dia akan dihentikan oleh sholatnya. Wasabru diaun. Sedekah burhanun, sampun nggih. Sedekah adalah burhan. Burhan itu adalah bukti keimanan seorang mukmin. Dan sabar itu adalah cahaya. Ada napa jenenge ten ngene surat Hud niku Allah dawuh walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Ngoten. Allah lah zat yang menciptakan matahari sebagai diya dan menciptakan bulan sebagai nur. Sama diya dan nur ini sama-sama cahaya, tetapi beda konsepnya. Diya itu adalah napa jenenge pancaran cahaya yang pada sumber aslinya. Koyok matahari kan pantulan apa boten pantulan kan, dia sumber cahaya. Bulan pantulan kan. Nah, makanya Gusti Allah dawuh walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Ada bedanya. Sabar itu adalah dia. Terus Kanjeng Nabi. Sabar itu adalah sumber cahaya. Jenenge sumber cahaya itu di situ ada rasa panas. Nggih, tapi tidak menghancurkan dirinya. Masih diredam, punya peredam, ngoten lho. Tetapi bisa menyinari
sekelilingnya. Sabar iku abot. Maksudnya ngono, sabar iku butuh pengorbanan. Ya ngobong awake dhewe tapi enggak menghancurkan dia. Panas atine. Paham nggih? Sabar iku abot, pengorbanan sing luar biasa. Ngoten lho. Tapi yo orang yang sudah bisa sabar, itu enggak ada yang pemberian dari Allah yang ngalahno sabar. Semua amal ibadah yang ingin diterima dan tidak harus melalui proses sabar dulu. Maca Quran ya kudu ono sabare, ngaji ya ono sabare, salat ya kudu sabare, ya birrul walidain ono sabare. Apa sing gak ono sabar? Lek pengin diridhoi Gusti Allah kudu sabar. Nah, lah proses sabar itu dia, ngoten lho. Paham nggih? Dia gak gampang, pengorbanan sing luar biasa, panas. Tapi ngoten. Sabar itu adalah dia. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Quran itu adalah hujjah. Hujjah itu apa nggih? Dalil. Argumentasi. Quran itulah adalah argumentasi laka yang bisa menyelamatkanmu, membelamu, maksudnya ngoten. Au 'alaika, atau bahkan sebaliknya bisa mencelakakanmu. Ngoten. Nah, ini kula tulis ten kene. Kula sinau menemukan ayat. Jadi di ayat Al-Hasyr. Oh, bukan. Ayat pundi nggih? Al-Furqan ayat 30. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ngenten. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Gusti Allah dawuh ten kene Al-Furqan ayat 30. Yang tulis mawon mangke jangan buka. Al-Furqan ayat 30. Gusti Allah dawuh wa qala ar-rasul, Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, ngendikan, ya Rabb, dungo nang Gusti, ya Rabb, duhai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadal Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan. Jadi Rasulullah ngoten, ya Allah, ternyata kaum kula niku ada yang mengabaikan Quran. Ada yang mengabaikan. Siapa mereka yang mengabaikan Quran? Dari sini agar kita tidak termasuk umat Kanjeng Nabi sing mengabaikan Quran, maka dari itu ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang hak kita terhadap Quran. Ada 5 hak kita terhadap Al-Quran agar kita tidak termasuk sing didhawuhken Kanjeng Nabi mahjuro, orang yang mengabaikan Quran. Siapa itu? Napa hak kita? Yang pertama adalah qiraatul Quran, maca Quran. Nah, jangan dilupakan maca Quran. Ya otomatis perintahe maca Quran ya kudu iso maca kan ngoten nggih. Alhamdulillah ten mriki enten pembelajaran tahsin nggih. Nah, alhamdulillah lengkap wis. Maca Quran aja dilalekno. Lek kula kali panjenengan termasuk gak lulus dalam maca Quran, berarti termasuk yang mengabaikan. Ini paling minimal ya sedina mbok 3 ayat, mbok 5 ayat, mbok sain. Nah, jangan ditinggalkan. Ngoten nggih. Yang kedua, memahaminya. Nah, yo melok carane memahaminya isi paling apik kita masuk ke majelis-majelis yang di situ diajarkan tafsir Quran. Nah, agar pemahaman kita tidak keliru, ngoten. Jadi kadang-kadang lek maham dhewe ndelok Quran terjemahe dhewe, wah iki terus marang ngono belayar iki kok kadang-kadang. Mboten gampang, ngoten nggih. Iku perlu guru kan. Merenungi makna Al-Qur'an. Yang kedua, mengamalkannya. Nek wis ndadekno Quran bacaane, pemahamane wis paham, berarti hukum-hukum yang ada di Quran ya diamalno, mengamalkannya. Ketiga, mengamalkan Al-Qur'an. Itu hak kita. Yang keempat, nek wis maca, wis belajar memahami, kemudian kita mengamalkannya, nah memperjuangkannya. Memperjuangkannya.
Bagaimana? Ya paling tidak kalau kita tidak bisa mengajar Al-Quran, mempermudah orang agar ada belajar mengajar. Entah itu keinggon, entah itu mempermudahlah. Yang kelima adalah menghafalnya. Nah, menghafalnya. Ye titik-titik lah, titik-titik sedino utawa saulan iku mah sayat. Wis Ketindes ya Ustaz. tak napa sing ketindes. Ngapalno. Nges kene sing ora ilang. Ya kalau saiki nambah sing biyen nek ilang. Ngoten. Yes, yang penting titik-titik lah ngoten nggih. Dadi 5 hak kita terhadap Al-Qur'an nomor 1 membacanya, 2 memahaminya, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat memperjuangkannya, dan yang kelima adalah menghafalnya agar kita tidak termasuk yang difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan, yaitu kata Nabi sesuatu apa mengabaikan Al-Qur'an. Ustaz ini urut ya? Nggih. Sesuai urutan. Iya, ya? sesuai urutan itu. Saya Tahapan kan menghafal terakhir. Al-Qur'an ini kan lagi Nggih, lagi tren. gitu, nggih. Ah. Ya, itu posisinya gimana, Ustaz? Nggih, ndak apa-apa. Artinya bagi pencari ilmu, ngoten nggih, pencari ilmu dia mendahulukan menghafalkan, ya otomatis kan tidak membacanya juga itu. Otomatis membacanya. Sekaligus nanti juga mengamalkannya. Nah, jadi paling tidak 5 itu kena. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka yang dari kecil sudah menghafal Quran. Enggak salah mereka, enggak salah. Pada intinya mereka juga ingin mencakup 5-5-nya itu. Pokoknya gak mandek. Mari ngapal Quran mandek mar. Mandek ya hilang ngapal Quran barian. Ngoten nggih. Dengan penghafal Al-Qur'an itu harus sampai 30 juz Ustaz, atau mungkin kita kan ini sudah tua nih Ustaz. Dengan perjuangan kita mungkin alon-alon lah, mungkin hanya 1 juz, 2 juz, apa juga kita sudah termasuk penghafal Nggih. Al-Qur'an. Jadi innamal a'malu binniyat. Ngoten nggih. Jadi amal seorang itu dinilai dari niatnya. Ngoten. Kalau dia berniat, aku sadurunge mati kudu iso ngafalno Quran. Nambah sak titik-titik ya. Terus ono dalam seminggu ono apalan. Nah, terus kok ternyata dia mati sebelum hafal Quran, maka dia ditulis sebagai penghafal Quran. Ngonten. Enak toh? Jadi seje lho, wong ono niatan ngafal Quran, ambek ora ono niatan blas, iki seje. Rata-rata ulama zaman biyen itu hafal Quran. Nah, mereka tidak menampakkan hafalannya dulu memang. Tidak menampakkan. Ahli tafsir dulu ya hafal Quran kabeh niku. Ahli hadis ya hafal Quran kabeh. Jadi yang penting satu rutin membaca. Rutin membaca, ya kok Yasin iki lek wis rutin dibaca akhirnya hafal kan ya. Nah, terus Waqiah rutin dibaca akhirnya hafal. Dan senajan to hafal Quran, terus waktu maca Quran delok mushaf niki pahala 2 kali. Pahala mata melihat mushaf dan pahala dia membaca. Senajan to hafal Quran disunnahkan waktu membaca tetap memakai mushaf. Ngoten. Nggih. Itu banyak hikmahnya. Hikmah siji ngilangi sombong. Ngoten. Nomor 2 mripate niki digawe ndelok mushaf. Ngoten. Dadi pahala 2 kali. Ngoten. Dadi senajan to hafal Quran disunnahkan tetap memakai mushaf. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Quran itu adalah argumentasi, dalil yang bisa menyelamatkan kamu atau sebaliknya bisa mencelakakan kamu. Kulo kali panjang ternyata bukan termasuk orang yang membaca Quran, tidak mengamalkan Quran, terus termasuk orang-orang yang apa jenenge wau didhawuhaken Kanjeng Nabi melalaikan Quran, maka Quran kelak akan menjebloskan kita ke neraka. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha.
kullun nas, semua manusia, yaghdu itu akan, ghada yaghdu di sini maknanya yas'a, berusaha mencapai apa yang dituju. Semua manusia ini akan berusaha untuk mencapai apa yang dia tuju. Faba'i'un nafsau famu'tikuha au mubikuha. Tiap-tiap orang yang berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya ini faba'i'un niku menjual dirinya atau napa jenenge ngijoli, ya menjual dirinya kepada Allah. Ada yang menjual dirinya pada hawa nafsunya. Menjual diri lain kata sing enak difaham napa nggih? Ada orang yang menjual diri, mendahulukan akhirat daripada dunianya niku napa? Mendahulukan akhirat daripada dunia. Menjual itu berarti menukar. Menukar akhirat dengan dunia. Mementingkan gitu. Nah, mementingkan akhirat atau mendahulukan akhirat daripada dunianya. Nah, jadi ada orang yang mementingkan akhirat daripada dunia, ada orang yang mementingkan hawa nafsunya daripada kehidupan akhirat. Nah, di sini yang mementingkan akhirat daripada dunia mu'tikuha, maka itu akan selamat. Dan orang yang mendahulukan atau mementingkan hawa nafsu dan setan, maka dia akan celaka. Jadi sing nomor terakhir niki, maksudnya hadis niki, kabeh wong iku padha berbondong-bondong usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi ada dua kelompok. Satu kelompok mementingkan akhirat, satu kelompok mementingkan dunia. Mementingkan akhirat berarti mendisikno Gusti Allah. Sing satu kelompok mementingkan dunia ini mendahulukan hawa nafsu dan setan. Lah sing mementingkan akhirat daripada dunia akan selamat. Ngoten. Dimaksudnya seperti itu. Hadis yang ke-26. Koyo rong hadis tok niki. Satu hadis lagi lah. Hadis yang ke-26 an Abi Sa'id bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat hadis dari sahabat yang bernama lengkap Abi Sa'id Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia ini adalah seorang pakar fikih di kalangan para sahabat, ahli fikihnya para sahabat. Dia mengatakan annasan minal ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'affahu Allah wa may yastaghni yughnihu Allah wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'ti ahadun ata khairan aw ausa minas sabri. An-nanasan terus Abi Sa'id Al-Khudri, ada nas itu berarti kumpulan manusia. Ada beberapa manusia dari kalangan Ansor. Manusia dari kalangan Ansor. Ada Ansor, ada Muhajirin. Ada Ansor, ada Muhajirin. Ansor adalah asli penduduk Madinah dan Muhajirin adalah asli penduduk Mekah. Jadi sahabat Ansor ini atau umumnya orang-orang ahli Madinah itu pernah mendapat pujian dari Allah yang langsung tertulis di Al-Quran dan itu selamanya terabadi karena dicantumno ambek Allah nanggen Quran. Gusti Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 9 itu dawuh walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, orang-orang yang menempati daerah di Madinah. Ini maksudnya turun mengabarkan berita gembira kepada
ahli Madinah. Wal iman min qablihin, mereka beriman sebelum orang muhajirin hijrah ke Madinah. Jadi maksudnya orang-orang Madinah itu, sahabat Ansor itu, yuhibbuna man hajar ilaihim, yang mana orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ini mencintai orang-orang Mekah yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan tidak ada di dalam hati mereka angan-angan dikei bondo dunyo ambek wong muhajir. Jadi mereka mencintai sahabat muhajir itu dalam dirinya sama sekali tidak ada pamrih. Enggak ada pamrih sama sekali. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Gusti Allah dawa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang Ansor itu mendahulukan kepentingan sahabat muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka sendiri itu butuh. Masyaallah. Dilem be Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah saya kisahkan kayaknya ada seorang muhajir datang, terus Rasulullah ngumumno sapa sing gelem jamu muhajir iki royokan rebutan kula. Rasulullah nuting salah seorang sahabat padahal dia enggak duwe apa-apa, wani nanggung wani kayak makan malam. Go mulih bojo dikode paten ana lampune paten lampune anak-anak turokno krana gak ono pangan kecuali dipangan wong siji. Itu jatahe anake diturokno kabeh. Lah kan butuhe pol niki. Lah awak kita gak mungkin wis. Lah kok lapo tak kira tamu anakku dhewe. Niki mentingkan kepentingan orang lain. Akhirnya dipateni lampune, etok-etok benakno tapi dipateni. Bojone sing wedok sahabat Ansor nggawa piring ning kene nggawa piring, dadi koyok-koyok mangan. Dadi tujuane mateni lampu iku cek gak konangan lek iki gak ono panganane. Sing pangan ngene tamu tok. Nanti koyok-koyok ngomong ambek mangan, Masya Allah. Akhirnya setelah malam itu kejadian malam itu, besoknya menemui Rasulullah senyum. Rasul senang dikabarkan oleh Rasulullah dapat berita gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, mboten siji loro, semua orang Madinah, sahabat Ansor itu seperti itu artinya. Mereka mendahulukan sahabat muhajirin daripada diri mereka sendiri. Loh, ceritanya luar biasa. Sing duwe omah loro cici dikekno sahabat muhajirin. Ayo ana wong saiki model ngono. Sing duwe omah siji diparo. Ya Allah. Lah. Iya niku pikiran wong saiki, nggih. Makane ya cocok lah oleh eleman, oleh pujian teko Allah itu ya cocok karena mereka tidak mentingkan diri sendiri. Jadi wis ora ono pamrih mengalahkan dirinya sendiri. Nah, keimanan sempurna ini keimanane sahabat Ansor. Jadi bahkan ono sing bojo papat iki dipegat telu iki diduk dikene sapa sing gelem sing iki sampean pek. Lho. Apa sing gelem? Lho sampe sak ngono lho, masyaallah. Luar biasa nggih. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, fa ulaika muflihun, mereka itu termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan. Ya wis, luar biasa itu pujian dari Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'an untuk sahabat Ansor keseluruhan. Dan kebanyakan sahabat Ansor itu terbunuh di medan perang. Akeh-akeh ngoten. An-nasa min al-sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya ada beberapa manusia dari kalangan Ansor, mereka meminta sesuatu pada Rasulullah terus ambek Rasul dikasih. Lho. Summa salu fa'dau, jaluk maneh dikai maneh, jaluk maneh dikai maneh, hatta nafida ma indahu, sampai sing nang Rasulullah iku entek. Wis kan sing dikekno maneh. Faqallahum hina anfaqu la syai'in biyadihi. Terus Rasulullah wis entek pemberian terakhir iki, dawuh Rasulullah, ma yakun indi min khair falan adkhirau ankum. Segala kebaikan opo sing ono nang aku ora bakal tak tahan.
falan adzakhiro, tidak akan aku tahan sedikit pun kabeh los takekno kau sira kabeh. Terus Kanjeng Nabi paring kabar wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga harga dirinya. Nah niki sindiran wis dikei sakjane ya wis ta kok jauh maneh ngoten. Barang siapa sing menjaga harga diri, tidak meminta-minta, yu'iffahullah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah. Termasuk wong sing gak njaluk-njaluk menahan diri walaupun dia butuh tapi gak gelem njaluk. Nah, ini jenenge iffah. Iffah wis aku tak nyana Gusti Allah. Kata aku moh njaluk nang menungso. Misale ana wong butuh, bagus itu iffah itu. Walaupun dia butuh. Ngoten. Wis gak ngetok-ngetokno butuhe. Dadi butuhe gak diketok-ketok nang umum. Dia lebih iffah, menjaga harga diri. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang yastaghni merasa cukup, merasa cukup baik peparing Gusti Allah. Yughnihillah, maka ya dicukupi mbek Gusti Allah. Jadi wis disyukuri ae, wis cukup. Ngerasa cukup. Jadi duwe sepeda motor alhamdulillah ngerasa cukup, wis cukup. Ngoten. Ya kan akan dicukupkan kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, dan biasa berusaha sabar. Nah, yatasabbar niku berusaha untuk sabar. Jadi ada perlawanan terhadap nafsu dan setan. Berusaha sabar ya yusabbirullah, maka akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu menyerah sebelum berusaha. Jadi ada sesuatu yang menimpa kita. Jadi kita disuruh sabar ini dalam 3 hal nggih. Dalam 3 hal. Satu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang 2, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Nah, 3 hal ini kan. Nah, terus ini harus ada perjuangan, harus ada usaha. Maka kalau kita sudah berjuang, sudah berusaha, ya dikek kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padha ambek dawuhne Allah, inna kaida syaiton kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Bujuk rayunya setan itu sangat lemah, mudah dikalahkan. Lek kula kali panjenengan iku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi gak melibatkan Allah, tidak bersandar dengan Allah, ya mboten saged. Artine lemah itu kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nganut taat sampai Gusti Allah, ya maka menghadapi setan dan tipu dayanya, termasuk menghadapi nafsu, maka akan mudah mengalahkannya. Berarti di sini ada perlawanan, ada usaha untuk sabar. Wonten. Jadi misalnya meneng-meneng ono duit 2 juta. Mari wong-wong kumpul ngeten iki. Lho ono duit 2 juta. Ini sapa kari ngono ya. Misale ngono. Noleh kanan gak ono wong, ngiri gak ono wong, ngarep gak ono wong, gak ono sing ngawasi. Nek cukup ya. Terus selem marung ngono. Lah, ini kan gak ada perlawanan berarti. Lek ada perlawanan, ndak iso. Iku dudu hakku. Iki mesti ngene wong kari iki. Nah, ini kan perlawanan, keimanan. Jadi ono perlawanan untuk melawan bujuk rayu setan dan melawan nafsu ini. Lek kula kali panjenengan sih ada usaha untuk melawan, ya tasabar. Berusaha untuk sabar, berusaha untuk melawan nafsu, maka pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho maksudnya. Nggih. Sing gare kula kanjenengan iki kadang-kadang orang perlawan menyerah sebelum mengangkat bendera putih sebelum melawan. Nah iki ya mesti dipangan ambek hawa nafsu dan setan. Ngoten nih. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidak ada pemberian Allah kepada salah seorang itu lebih baik dan lebih luas, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kesabaran. Lek wong wis dikek kesabaran itu berarti anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wis iso nglakoni ketaatan model nopo mawon. Jadi maca Quran butuh sabar, ngaji butuh sabar, salat butuh sabar, jamaah butuh sabar, kabeh amalan soleh yang
mendapatkan ridho Allah butuh kesabaran. Lek wong iku wis dikek kesabaran, nah wong iku paling diberi kebaikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nggih wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.